Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Di kesempatan kali ini kita akan bahas soal saham blue chip. Jadi buat teman-teman yang cari saham blue chip 2020 atau saham blue chip terbaik under value. Nah, kita akan bahas salah satu saham blue chip. Jadi sebelum itu silahkan subscribe channel analis saham syariah dan berkunjung ke blog analis.co.id. Jadi ini juga teman-teman, di sini kita sudah ada data. Ini terkait juga dengan pencarian teman-teman soal saham LQ45 2020 atau saham LQ45 terbaik, termurah, atau mungkin pair terkecil itu apa. Oke, kita lanjut langsung saja pembahasannya. Di sini sudah ada datanya. Jadi di sini sengaja saya tidak menyampaikan dulu ini saham apa teman-teman. Mungkin di pertengahan pada saat kita bahas valuasinya. Oke, karena laporan keuangan dari saham blue chip ini baru keluar di kuartal 3-nya, kuartal 4 sampai bulan Maret ini, tanggal 29 belum. Mungkin Senin sudah akan keluar atau kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya. Jadi secara total sales atau penjualan itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kuartal yang sama. Ini dari sisi ini negatif tapi tidak bisa jadi pertimbangan utama teman-teman. Jadi penjualan itu tidak bisa jadi pertimbangan utama. Kita membeli sahamnya atau tidak. Nah kita lihat dari cost atau biaya dari total salesnya itu cenderung menurun, tapi ini karena memang dipengaruhi dari total salesnya yang juga menurun. Kemudian dari sisi gross profit juga demikian. Hanya saja kalau kita lihat total sales dari saham ini itu meningkat dibandingkan dengan 2015 dan 2016. Ini sebenarnya perlu kita lihat juga lebih dalam soal net income-nya seperti apa teman-teman. Nah kalau kita lihat net income memang turun sesuai dengan total sales yang didapat dari saham ini. Jadi saham ini sebenarnya saham dari saham jasa marga teman-teman. Jadi teman-teman yang cari soal analisa saham JSMR atau saham jasa marga, ini adalah salah satu saham yang paling menarik untuk trading jangka menengah, bukan jangka panjang teman-teman. Jadi perlu diketahui, jangka menengah itu dulu valuasinya kalau sudah bisa dapat di harga 4.000, di bawah 4.000 saja itu sudah cukup menarik. Tapi saat ini harga sahamnya memang dijual begitu sangat murah sehingga saya memilih saham ini untuk kita bahas teman-teman. Jadi kalau kita lihat book value-nya untuk kuartal 3 2019 itu meningkat karena mungkin ada faktor lain, tapi dari ini 57 ini 5.700 teman-teman. Earning per share-nya menurun karena ini sesuai dengan total sales dan net income-nya juga menurun teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini dari 5 tahun terakhir memang peningkatannya tidak cukup signifikan, tapi ini tetap bertumbuh mulai dari 2015 sampai 2016. Mungkin hanya tahun ini saja 2019 dia turun dibanding dengan 2018. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat valuasinya seperti apa. Nah, price to earning ratio untuk saham ini sebenarnya untuk yang terbaru itu hanya 9 kali dan PBV-nya hanya 1 kali. Nah, kalau kita lihat di sini
PBV-nya itu selalu dijual di harga 2 kali, teman-teman. Ini mulai dari 2015 sampai 2019 sebelum IHSG mengalami crash atau IHSG melemah. Ini artinya sebenarnya ada diskon yang cukup besar sebenarnya kalau PBV saat ini. Jadi PBV saat ini tuh cuma 1 kali, teman-teman. Sedangkan pernya sendiri itu hanya 8 kali. Jadi cukup lumayan besar penurunannya karena faktor IHSG anjlok ini. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu saham LQ45 terbaik tahun 2020 ini yang saya rekomendasikan. Tapi kita lihat nantinya kita sebaiknya mulai masuk atau tidak. Nah, itu teman-teman jangan sampai di skip videonya. Pastikan dinonton sampai akhir karena ada disclaimer-nya juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi secara valuasi memang selama ini 5 tahun terakhir itu selalu dihargai di atas 2 kali, teman-teman. Dengan PBV terbaru hanya 1 kali dan PER sama atau price to earning ratio hanya 9 kali. Sebenarnya ini jelas kita dapat diskon dari saham ini kalau kita mulai beli sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah sudah waktunya untuk membeli saham Jasa Marga ini? Nah, ini teman-teman perlu saya sampaikan, saya tidak perlu membahas model bisnisnya, kemudian prospeknya ke depan seperti apa. Yang jelas Jasa Marga ini banyak penghasilannya dari tol, bisnis tol, sehingga kalau teman-teman kita lihat trennya saat ini, ya namanya tol itu semakin hari semakin meningkat terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mulai dari tahun lalu hingga sekarang ini. Penggunaan tol sudah semakin marak karena ini sudah tersambung khususnya untuk Pulau Jawa dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah akan terus ada pengembangan, teman-teman, sehingga prospek untuk saham Jasa Marga kedepannya akan terus naik. Itu secara umum pandangan kita. Nah, kita lihat valuasinya seperti apa, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harganya yang selalu dihargai dengan PBV 2 kali itu sebenarnya sudah cukup terdiskon itu kalau sudah di bawah Rp4.000, sedangkan sekarang ini ada di harga 2.600, bahkan sempat turun di harga 2.300, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat 5 tahun terakhir, harga terendahnya itu memang di 3.900, kemudian kita lihat dia sempat naik sampai 6.600, teman-teman. Jadi ini diskon yang cukup besar sekali. Tapi kita harus lihat dulu secara teknikal seperti apa. Nah, buat teman-teman, ini apa waktunya masuk di saham ini atau tidak? Nah, kita akan jawab setelah melihat ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di 2000 berapa ini? Ini 2010 ya, 10 tahun lalu. Itu ada di harga 1.775. Nah, kapan kalau dikatakan ini layak beli atau tidak? Layak, teman-teman, kalau saya sampaikan. Tapi kapan mulai masuknya? Itu saran saya, teman-teman, itu selalu perhatikan moving average-nya seperti apa. Nah, itu sudah saya ulang berkali-kali. Kalau mau beli saham dengan standar MA-nya, pastikan pergerakan candlestick-nya itu sudah ada di atas garis MA ini. Jadi ini seperti ini contohnya, teman-teman. Kita lihat MA20 di garis hitam ini. Kalau candlestick-nya ada di bawah, itu cenderung akan turun. Tapi kalau posisi candlestick-nya itu ada di atas garis MA ini, itu sahamnya akan cenderung naik. Nah, ini lihat lagi di bagian ini. Nah, kalau teman-teman mau main aman, itu sebenarnya belinya pas posisi candlestick-nya ini cross dengan MA, minimal MA20, teman-teman. Kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya sudah ada peluang yang cukup besar untuk untung, bahkan bisa sampai 100% sebenarnya di saham ini. Karena kalau kita lihat pergerakannya sebelum jatuh itu ada di harga 4.170,
4.600. Jadi kalau masuk di sini minimal di harga 5.000 saja itu sudah bisa sampai 100% lebih atau kurang sedikit. Nah, mulai masuknya kapan tadi? Itu lihat posisi MA-nya, moving average-nya. Atau kalau sudah mulai berbalik arah seperti ini, teman-teman. Dia sudah mantul. Karena dari sisi valuasi ini cukup murah sekali. Saham sekelas Jasa Marga, ini salah satu saham blue chip terbaik juga. Dan saham LQ45 yang selalu masuk dalam daftar. Sehingga kalau bisa mendapati saham ini PBV-nya 1 kali atau lebih baik lagi di bawah 1 kali, maka itu suatu peluang yang besar. Tapi ada satu juga tantangannya, teman-teman. Kasus Corona atau COVID-19 ini jangan sampai dihiraukan. Ini bisa saja akan jadi jebakan untuk pergerakan beberapa hari terakhir ini, bisa saja akan jadi jebakan, dan kalau pemerintah Indonesia tidak bisa menangani dan terus suspeknya terus meningkat, ODP-nya terus meningkat, PDP-nya terus meningkat, maka bisa jadi IHSG akan kembali melemah dan akan berlanjut turun lagi. Tapi kalau pemerintah berhasil menekan pertumbuhan orang-orang yang terinfeksi virus corona, dalam artian seperti kasus di Wuhan, di mana saat ini tidak ada lagi penambahan pasien baru, maka itu akan menjadi sentimen positif bagi indeks harga saham gabungan sendiri. Dan karena ini adalah saham blue chip, saham LQ45, maka pergerakannya sangat dipengaruhi oleh kondisi indeks harga saham gabungan. Itu perlu teman-teman catat, berbeda dengan saham second liner atau saham third liner, saham lapis kedua, lapis ketiga, itu berbeda cara karakternya. Nah, teman-teman mulai masuk kalau misalnya moving average-nya, kemudian dari sisi indikator RSI-nya juga ini masih di bawah 20, di bawah 30, maka belum waktunya. Kalau dia sudah bergerak di atas 30, maka itu sudah jadi satu signal, tapi tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan utama. Nah, untuk analisis fundamental, buat teman-teman secara valuasi, kalau dia bisa turun di bawah PBV 1 kali, kembali lagi di 2300 atau di bawah 2000, maka itu adalah waktu yang paling tepat untuk masuk di saham ini. Kalau secara teknikal, tunggu sampai dia berbalik arah, dia harganya mantul seperti ini, atau dia sudah berada di posisi di atas garis MA-nya, baru mulai masuk. Oke teman-teman, pembahasan kita soal saham blue chip 2020 atau saham blue chip terbaik 2020 dan saham LQ45 2020 termurah, pair terkecil, dan sebagainya. Ini terkait saham Jasa Marga. Secara valuasi saya katakan bahwa saham ini layak beli, teman-teman, karena dari sisi valuasi dan kinerjanya juga tidak terlalu buruk, sekalipun turun dibanding tahun sebelumnya. Saham-saham yang blue chip atau saham besar, malah sebenarnya waktu terbaik untuk membeli sahamnya itu pada saat kinerjanya turun, karena pada saat itulah kita akan dapat harga murah, plus IHSG anjlok pada saat ini atau crash, sehingga ini satu kesempatan. Timingnya sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.